Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang baru-baru ini terjadi soal seorang mahasiswa UI yang naas berakhir di tangan seniornya di kampus. Yang sebenarnya itu temen deketnya yang udah dia percaya. Dan semuanya berakhir jadi kasus besar yang cukup menggemparkan. Sampai Instagram aku kalian penuhin dengan mention kasus ini. Nah jadi sekarang kita bahas. Karena menurut aku di kasus ini banyak pembelajaran yang bisa kita petik untuk kita bisa terhindar dari kasus-kasus beginian. Karena sebab akibat dari terjadinya kasus ini emang karena sesuatu yang sebenarnya deket nih dengan kehidupan sehari-hari kita. Makanya aku berharap banget dari kisahnya nanti bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk kalian yang mau baca langsung risetan aku ngebahas kasus ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Muhammad Naufal Zidan yang biasa dipanggil Zidan yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Dia ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Yang awalnya dia tinggal dengan bapak, ibu, dan adiknya di Lumajang. Dan keluarganya juga emang keluarga yang tergolong bahagia dan sejahtera. Bapak dan ibunya yang berprofesi sebagai guru di Lumajang. Zidan juga anak yang cukup disayang, dapat perhatian yang cukup. Orang tuanya juga emang sukses banget mendidik dia dengan tidak membatasi minatnya. Karena dia ini tuh hobi main game sejak kecil. Tapi di sekolah juga dia nggak pernah ketinggalan. Gitu juga dengan kesenangannya yang bermain game sejak kecil, juga nggak pernah dikudeta orang tuanya secara radikal. Jadi dia ini benar-benar bebas dan terkontrol untuk mengekspresikan hobinya. Hasilnya dia jadi anak yang cerdas. Bahkan karena sering bermain game sejak kecil, Zidan ini udah punya ketertarikan dengan bahasa asing yang sering ada di game. Jadinya sejak kecil dia ini udah mahir berbahasa Inggris karena dari game. Setelah itu Zidan juga mulai tertarik bahasa Rusia karena dia sering main game Counter Strike dan Valorant, yang mana dari game itu dia punya banyak temen orang Rusia. Setelah dia SMA, prestasi dia di sekolah juga nggak kalah bagus. Karena nilainya yang bagus, Zidan ini sampai ikut program KBC alias kelas belajar cepat yang ngebuat dia bisa tamat SMA cuma dalam setahun. Setelah itu di tahun 2022 Zidan pun langsung diterima di Universitas Indonesia di jurusan impiannya, yaitu di Fakultas Ilmu Budaya, tepatnya di jurusan Sastra Rusia, yang emang bahasa Rusia udah dia minatin sejak kecil karena dari game. Karena ini di tahun 2022 Zidan pun merantau dan ngekos di Depok dan memulai kuliahnya di UI. Sejak menjadi maba di UI, Zidan ini kenal dan berteman dengan salah satu seniornya di jurusannya yang bernama Altaf, yang saat itu dia ini udah semester 7. Yang mana Altaf ini berasal dari Tangerang Selatan, yang sebenarnya Altaf ini juga berasal dari keluarga yang cukup mampu. Karena bapaknya yang sebagai arsitek dan ibunya juga sebagai konsultan arsitektur, dan keluarga mereka juga itu punya bisnis properti sendiri. Yang ngebuat hidupnya Altaf ini sebenarnya selalu berkecukupan, tapi nggak ngebuat dia manja juga. Karena Altaf ini saat itu kuliah sambil kerja tuh di perusahaan keluarganya untuk nambah-nambah pengalaman dan nambah uang jajannya. Dan dia juga itu pernah magang selama 6 bulan di sebuah perusahaan aplikasi keuangan. Saat kuliah ini juga dia nggak tinggal sama orang tuanya karena dia ini ngontrak bareng temen-temennya di wilayah Depok dekat kampusnya, juga deket sama kosannya Zidan. Terus Altaf ini bisa berteman dekat sama Zidan itu karena mereka satu jurusan yang sama-sama punya ketertarikan sama bahasa dan budaya Rusia. Ditambah mereka juga suka dengan game yang sama. Ya pasti mereka ini jadi sefrekuensi banget. Karena ini Zidan ini juga jadi sering main ke kontrakannya Altaf untuk belajar bareng dan juga ngegame bareng. Mereka pun sering kemana-mana berdua, sampai circle mereka nganggap mereka ini tuh kayak adik kakak. Karena emang Zidan ini udah percaya banget sama Altaf, bahkan nganggap Altaf ini kayak kakaknya sendiri. Karena mereka berdua emang sering deep talk, ngomongin dan sharing soal perencanaan ke depan. Bahkan mereka juga sering saling curhat dan merangkul kalau masing-masing ada masalah. Dan di masa ini juga Altaf ini ternyata sering dan kecanduan main trading saham di sebuah aplikasi, sampai dia ngajak Zidan juga tuh untuk main. Tapi lama-kelamaan Altaf ini mulai sering ngalamin kerugian pas dia main trading saham. Yang awalnya kerugiannya kecil, tapi lama-kelamaan kerugiannya pun sampai sebesar 80 juta. Yang emang ngebuat semua uangnya, bahkan uang makannya pun habis. Karena ini dia pun terpaksa ngutang di pinjol untuk nutupin kebutuhannya sehari-hari. Tapi karena nggak bisa bayar, hutangnya pun sampai membengkak 15 juta di pinjol. Sedangkan dia nggak berani minta uang ke orang tuanya untuk nutupin masalahnya ini. Jadinya dia pun berusaha nyari jalan keluarnya sendiri dan curhat, bahkan minjem uang ke Zidan untuk kebutuhannya sehari-hari. Zidan pun sempat ngasih
ngasih pinjaman. Karena saat itu Zidane ini justru sedang dapat keuntungan besar dari trading saham. Sampai Zidane ini nunjukin ke Altaf kalau dia baru beli beberapa device Apple. Itu kayak MacBook, iPhone, dan juga AirPods. Sedangkan saat itu Altaf ngalamin hal yang sebaliknya sampai dia harus berurusan dengan pinjol. Dari sinilah karena udah stres dan pusing karena ngalamin kerugian besar, apalagi di Uber pinjol ya, karena hutangnya udah membengkak banget. Disinilah dia pun mulai iri dengan apa yang udah didapatkan Zidane. Di bulan Juni 2023, Altaf yang saat itu terus-terusan di Uber pinjol, sedangkan uangnya udah habis semua, termasuk uang makan itu udah nggak ada lagi. Belum lagi saat itu dia ini tuh harus bayar uang sewa rumahnya. Sampai Altaf pun udah beberapa kali curhat ke teman serumahnya soal masalah ini. Tapi temannya pun gak bisa bantu banyak, cuman bisa nasihatin aja. Mau minjem uang lagi ke Zidane udah nggak enak, karena hutang sebelumnya pun belum dia bayar. Biarpun saat itu Zidane ini sebenarnya nggak berharap uangnya untuk diganti, karena Zidane ini emang berniat ngebantu Altaf. Jadi saat itu Altaf ini cuma bisa pasrah di kamarnya aja, sampai dia ini jarang keluar dari kamar, bahkan udah jarang masuk kampus. Karena pusing dan gabut di kamarnya pun dia cuma ngikutin series Narcos di Netflix, cuman untuk hibur dirinya sendiri. Karena nggak tahu harus kayak gimana lagi, akhirnya disinilah dia pun mulai ingat lagi soal Zidane yang ngalamin keuntungan besar dari trading saham sampai bisa beli barang-barang mahal. Jadinya dia pun mulai mikir gimana caranya dia ini bisa merebut apa yang udah didapat Zidane. Sampai dia pun mulai berani dan nekat merencanakan untuk ngabisin Zidane, untuk ngambil semua uang dan barang-barang mahalnya, yang nantinya dia bakal setting seolah-olah Zidane ini dirampok di kosannya. Di tanggal 2 Agustus, tepatnya di hari Rabu, dengan tekad yang udah bulat, Altaf pun mulai bersiap untuk beraksi dengan siapin pisau lipat untuk eksekusinya. Di hari itu, Altaf ke kampus supaya ketemu sama Zidane. Sorenya mereka pun ketemu di kampus. Kayak biasa, Altaf ini ngajak Zidane untuk istirahat di kosannya Zidane ini. Jadi mereka pun pergi ke kosannya Zidane yang sebenarnya ini aktivitas biasa mereka. Jadi Zidane sama sekali nggak curiga. Nyampe di kosan Zidane, mereka pun masuk. Tapi nggak lama kemudian, Altaf pun keluar lagi tuh sendirian untuk ngambil pisau lipat yang tertinggal di jok motornya. Setelah itu dia masuk lagi ke kosannya Zidane, yang emang saat itu Altaf ini nggak sadar kalau saat itu pergerakannya itu kerekam CCTV yang ada di kosannya Zidane ini. Di kosannya mereka sempat ngobrol-ngobrol dulu. Di situ dengan semangatnya Zidane langsung ceritain lagi kalau dia baru aja dapat keuntungan besar lagi dari trading saham, yang emang ngebuat Altaf ini ya makin iri dan makin bernafsu lagi untuk melancarkan aksinya. Secara diam-diam Altaf pun mulai nyari celah, nunggu Zidane ini tuh bener-bener lengah untuk bisa dia serang secara mendadak. Karena belum juga nemu celahnya, jadinya Altaf pun pura-pura mau pulang. Pas mau buka pintu kamarnya Zidane, dia ngelihat Zidane yang sedang berdiri, dan disinilah secara mendadak dia langsung nendang sampai Zidane ini terpental jatuh. Zidane yang kaget refleks berusaha melawan, tapi Altaf langsung nimpa Zidane dan nusuk badannya sebanyak 2 kali sambil meeting tubuhnya dan nutup mulutnya supaya Zidane ini tuh ya nggak bisa teriak dan nggak bisa melawan. Zidane pun berusaha menggigit tangannya Altaf sampai salah satu jarinya Altaf pun itu masuk ke mulutnya Zidane, yang ngebuat cincinnya Altaf ini terlepas dan tertelan nih sama Zidane. Di situ Zidane ini sempat berusaha ngomong untuk minta ampun dan minta maaf ke Altaf, tapi Altaf nggak peduli dan langsung mengeksekusi Zidane dengan nusuk dada dan lehernya sebanyak 8 kali. Setelah itu Zidane pun langsung melemah. Nggak lama kemudian Zidane pun mulai nggak bergerak lagi, yang akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah sadar Zidane yang udah nggak bernyawa lagi, Altaf pun di situ mulai panik. Tapi di situ dia nggak langsung kabur. Dia sempat bersihin kamarnya Zidane ini dari bercak merah. Setelah itu dia sempat keluar beli kantung plastik hitam dengan ukuran besar dan juga beli kapur barus untuk nutupin bau tubuhnya Zidane kalau nanti tubuhnya ini mulai ngeluarin aroma yang gak sedap. Setelah itu dia balik lagi ke kosannya Zidane untuk ngebungkus tubuh Zidane dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya menggunakan kantung plastik hitam itu. Setelah terbungkus, tubuh Zidane pun dia letakkan di kolong tempat tidurnya dan naburin kapur barus di kamar Zidane itu. Setelah itu barulah dia ngambil HP-nya Zidane dan berusaha masuk ke bankingnya, tapi gagal karena bankingnya itu udah keblokir otomatis karena Altaf ini salah memasukkan pinnya itu lebih dari 3 kali. Karena itu Altaf ini akhirnya ngebawa laptop, HP, dompet, dan juga beberapa barang berharga milik Zidane. Setelah itu dia pun keluar tuh dari kamar Zidane dan juga ngunci pintu kamarnya. Setelah melakukan itu semua, Altaf pun langsung balik ke rumah kontrakannya. Sampai di rumah, di kamarnya Altaf ini barulah mulai ngerasa panik sendiri dan ketakutan, mulai membayangkan gimana kalau nanti dia ditangkap dan dipenjara. Sampai beberapa hari setelah itu Altaf ini jadi sering terngiang-ngiang wajahnya Zidane saat Zidane minta maaf dan minta ampun ke dia. Karena ingatan itu dan semua ketakutan yang dia rasakan emang ngebuat Altaf ini tuh jadi stres sendiri di kamarnya. Sampai beberapa hari ke depan Altaf pun itu emang tidur gak nyenyak.
Sedangkan di sisi lain, di malam itu setelah Zidane dieksekusi, orang tuanya Zidane itu berusaha nelpon Zidane karena emang ada hal penting yang mau ditanyakan. Tapi Zidane gak ngangkat telepon orang tuanya, padahal saat itu nomornya itu masih aktif. Sampai orang tuanya nelpon penjaga kosannya Zidane untuk nanya apakah Zidane ada di kosannya atau kayak gimana. Pas penjaga kosan yang ngecek, kamarnya Zidane kekunci. Yang awalnya dia kira di kamarnya Zidane itu sedang gak ada orang. Sampai sini orang tuanya Zidane masih sempat mikir mungkin Zidane sedang sibuk di luar sama temennya. Jadi orang tuanya Zidane sampai nitipin ke penjaga kosannya, kalau nanti Zidane pulang tolong kabarin. Nah tapi sampai tengah malam kamarnya Zidane masih kosong juga. Sempet diintip juga tuh dari lubang ventilasinya kalau kamarnya ternyata bener-bener kosong. Sampai sini orang tuanya pun masih sempat mikir mungkin Zidane nginep di kosan temennya. Besoknya di hari Kamis orang tuanya nelpon Zidane lagi, tapi kali ini nomornya udah nggak aktif. Ditunggu sampai sore juga nomornya tetap nggak aktif dan tetap nggak ada kabar. Yang mana di sinilah orang tuanya mulai khawatir dan gelisah karena nggak biasanya Zidane ini kayak gini. Sampai orang tuanya Zidane nyuruh pamannya Zidane ini untuk langsung datang ngecek kosannya Zidane yang ada di Depok. Sampai di sana pamannya langsung ngecek kosannya Zidane yang ternyata saat itu pintu kosannya masih kekunci. Penjaga kosannya pun ngakunya belum juga ngelihat Zidane pulang. Nah karena ini pamannya pun nemuin pemilik kosannya untuk minta kunci serap untuk ngebuka kamarnya Zidane. Pas kamarnya dibuka langsung kecium bau kapur barus yang udah berserakan di lantai kamarnya. Dan kondisi kamarnya juga emang berantakan yang gak normal, yang emang ngebuat pamannya pun langsung curiga dan mulai merhatiin setiap sudut yang ada di kamarnya. Sampai akhirnya pamannya pun ngelihat ada bungkusan plastik hitam di kolong tempat tidurnya yang emang kelihatan aneh dan gak biasa. Pamannya pun berusaha narik bungkusan itu dan ternyata berat banget. Setelah ditarik paksa langsung berasa aneh. Pamannya pun langsung ngebuka bungkusan plastik itu yang ternyata ya itu tubuhnya Zidane yang udah memucat. Pamannya pun disitu kaget dan langsung lemas. Setelah itu pamannya pun langsung keluar lari minta tolong sama penjaga dan pemilik kosannya dan langsung ngelapor ke polisi soal ini dan juga ngabarin orang tuanya Zidane soal temuan ini yang emang ngebuat bapak dan ibunya histeris, kaget pas tahu ternyata Zidane selama ini di dalam kosannya yang udah terbungkus plastik. Di situ semuanya mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama Zidane. Nah polisi pun saat itu langsung melakukan penyelidikan yang awalnya polisi menduga kalau itu perampokan karena banyaknya barang-barang berharga milik Zidane yang hilang. Tapi pas polisi ngecek rekaman CCTV kosannya, dugaan soal perampokan pun mulai diragukan karena dari rekaman CCTV kelihatan Zidane terakhir kali masuk ke kosannya beberapa hari yang lalu dengan seorang temennya. Setelah itu kelihatan temennya keluar masuk dari kosannya Zidane sampai akhirnya temennya itu keluar, tapi Zidane nggak pernah kelihatan keluar lagi dari kosannya. Polisi juga sempet nanya ke penjaga kosannya soal siapa lelaki itu, tapi pengakuan penjaga kosannya kalau lelaki itu temennya Zidane yang sering datang ke kosannya, tapi penjaga kosannya nggak tahu tuh namanya siapa. Akhirnya ketua Himas Fakultas Zidane ini yang bernama Akbar datang ke TKP nemuin polisi yang sedang nyelidikin kasus ini karena dia ini baru dengar kabar soal salah satu anggotanya sekaligus temennya si Zidane ini jadi korban perampokan. Di sana polisi langsung nunjukin rekaman CCTV itu ke Akbar. Mungkin aja Akbar ini kenal dengan seorang pria yang kerekam CCTV itu. Ngelihat itu Akbar pun kaget karena dia tahu kalau itu Altaf, yang mana Akbar ini temennya Altaf juga. Bahkan saat itu dia tinggal satu kontrakan dengan Altaf. Akbar pun langsung nganter polisi ke rumah kontrakannya untuk nyari Altaf. Ternyata Altaf sedang gak ada di rumah karena keluar. Polisi pun nunggu sampai Altaf balik, tapi gak lama kemudian Altaf tiba-tiba balik ke kontrakannya naik motor dengan pacarnya. Pacarnya nunggu di motor, sedangkan Altaf yang gak sadar polisi udah nunggu, dia masuk ke kamarnya dengan terburu-buru kayak mau ngambil sesuatu. Dan disinilah polisi pun langsung nangkap dia. Di situ Altaf pun langsung kelihatan panik. Polisi pun langsung menggeledah kamarnya Altaf dan benar aja polisi pun berhasil nemuin bukti kuat, yaitu temuan beberapa barang berharga milik Zidane yang hilang itu ada di kamarnya Altaf ini. Nah di situ juga dia pun itu langsung diinterogasi. Yang awalnya Altaf ini nggak mau ngaku apapun, tapi akhirnya dia pun nggak bisa ngeles lagi setelah barang milik Zidane ditemukan di kamarnya. Karena ini Altaf pun langsung diborgol dan digeret keluar dari rumah kontrakannya, yang emang ngebuat pacarnya yang sedang nunggu di motor pun kaget ngelihat Altaf yang udah digeret polisi dalam keadaan diborgol. Karena saat itu pacarnya sama sekali nggak tahu permasalahannya apa. Bahkan warga di situ juga, RT bahkan pemilik kosannya juga kaget pas ngelihat Altaf yang udah diborgol yang sedang dibawa polisi. Setelah itu Altaf pun langsung dibawa untuk diperiksa lebih lanjut, pastinya diinterogasi. Saat diinterogasi akhirnya dia pun mengakui semuanya, bahkan mengakui menyesal udah melakukan itu semua ke Zidane. Karena pengakuannya dia melakukan itu sama sekali bukan karena benci sama Zidane, tapi karena keterpaksaannya yang saat itu dia ini sedang terlilit hutang pinjol. Sampai akhirnya setelah semuanya tahu ternyata Altaf ini pelaku dibalik ini semua, emang ngebuat semuanya kaget
terutama teman-teman mereka. Karena semuanya tahu ya kalau mereka berdua ini tuh emang akrab kayak adik kakak. Orang tua Zidane pun kaget setelah tahu ternyata pelakunya itu teman deket Zidane. Karena udah merasa menyesal, Altaf pun minta maaf ke orang tuanya Zidane yang saat itu sedang berduka. Tapi orang tuanya Zidane gak maafin, bahkan minta proses hukum untuk tetap dilanjutkan. Bahkan nuntut pelakunya ini untuk dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukum matoy. Setelah terbukti melakukan pembunuhan berencana, Altaf pun itu terancam hukuman matoy atau penjara seumur hidup. Tapi itu baru ancaman, karena sampai sekarang vonisnya itu belum dijatuhkan, karena emang masih dalam proses penyelidikan polisi lebih lanjut. Soal Zidane, akhirnya tubuhnya dipulangkan ke kampung halamannya di Lumajang, yang akhirnya di tanggal 5 Agustus, tepatnya di hari Sabtu, Zidane pun dimakamkan di sana. Orang tuanya bener-bener terpukul banget dengan kepergian Zidane, apalagi dengan cara kayak gini. Orang tuanya nggak nyangka terakhir kali ngelihat Zidane itu saat mereka berpisah di bandara. Setelah Zidane ini libur yang akan balik ke Depok untuk kuliah. Dosen dan petinggi UI juga menyayangkan dengan apa yang terjadi sama Zidane ini, karena dia ini ternyata salah satu mahasiswa berbakat dengan IPK yang cukup tinggi, yaitu 3,83. Dan pengakuan ibunya juga, Zidane ini padahal udah merencanakan bahkan menargetkan biaya siswa untuk lanjut pendidikannya di Rusia. Tapi semuanya hilang cuman karena orang ini. Semuanya jadi hancur. Zidane pun yang kehilangan hidupnya, ya dia pun itu harus nerima hukuman yang cukup berat. Biarpun hukumannya belum divonis yang udah pasti, hukumannya ini cukup berat yang kemungkinan besar ya dia nggak bakal bebas lagi. Yang padahal mereka berdua ini tuh punya chance yang gede banget untuk sukses di masa yang akan datang. Tapi semuanya berakhir kayak gini. Cuma karena trading dan menyalahgunakan pinjol, sampai akhirnya Altaf ini berani melakukan sesuatu yang benar-benar membuat semuanya jadi hancur kayak gini. Jadi semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran gitu ya untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian mungkin sampai sekarang masih ada di pusana sini karena nafsu sampai akhirnya terjebak di pinjol. Ya hati-hati sih. Semoga kalaupun emang ada dari kalian yang kayak gitu ya, semoga kalian bisa tobat, bisa memikirkan jalan keluarnya dengan akal sehat sih ya. Jangan sampai kayak gini. Lihat nih semua jadi hancur. Mau gak kalian kayak gitu? Sampai akhirnya jadi konten aku. Jangan lah ya, amit-amit. Makanya nih, aku berharap banget dari kasus-kasus kayak gini yang aku bawain ya, kalian yang nonton juga di sini benar-benar bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi kita cukup tahu aja dengan kasus-kasus kayak beginian. Jangan sampai ngalaminnya langsung ya, karena kita semua udah tahu gitu ya endingnya kayak gimana. Oke lah, itu aja dari aku. Sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Jadi aku Rizky Wadiono, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye-bye.